Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Dosen Nurdiansyah, dan teman saya Haida Wahyu Karisma Putri ingin mereview studi kasus dari Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah merupakan salah satu bank digital syariah pertama di Indonesia. Bank ini menawarkan pembukaan rekening online tanpa kantor cabang, layanan tabungan syariah digital, kerjasama dengan Alfamart untuk store atau tarik tunai, serta berbagai layanan pembayaran digital. Kehadiran Bank Aladin diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan. Namun, Bank Aladin juga menghadapi tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan bank digital konvensional, dan keterbatasan infrastruktur digital di daerah pedesaan. Dan ada beberapa pertanyaan terkait studi kasus di atas. Yang pertama yaitu jelaskan keunggulan utama Bank Aladin Syariah dibanding bank konvensional digital. Bank Aladin memiliki beberapa keunggulan dibanding bank konvensional digital. Salah satu keunggulan utamanya adalah penerapan prinsip syariah dalam setiap produk layanannya. Bank Aladin menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dalam pengelolaan tabungan di mana nasabah dan bank berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hal ini menjadikan pengelolaan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, tidak seperti bank digital konvensional yang menggunakan sistem bunga. Keunggulan lain ada peran Bank Aladin dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan perbankan. Selain kemudahan, layanan Bank Aladin juga unggul dari bank konvensional digital pada segi pembukaan rekening, yaitu bisa dilakukan secara digital sepenuhnya melalui aplikasi. Bank Aladin juga memiliki banyak produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bank Aladin tidak hanya fokus terhadap pelayanan simpanan, tetapi juga menyediakan pembiayaan produktif seperti modal kerja dan invoice financing bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Aladin untuk tidak sekedar menjadi penyedia layanan terhadap keuangan, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan ekonomi masyarakat secara syariah. Dengan beberapa keunggulan tersebut, Bank Aladin hadir sebagai alternatif modern dan berprinsip bagi masyarakat yang menikmati layanan tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana prinsip makosid syariah dapat diaplikasikan dalam layanan digital banking syariah. Makosid syariah sendiri mempunyai 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks digital banking syariah seperti Bank Aladin, prinsip ini dapat diaplikasikan melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama diwujudkan dengan memastikan seluruh produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, maupun maisir. Yang kedua, menjaga harta. Menjaga harta tercermin dalam keamanan sistem digital perbankan untuk melindungi aset nasabah dari penyalahgunaan atau pencurian. Yang ketiga, menjaga akal dapat dilakukan dengan menyediakan edukasi dan informasi yang transparan mengenai produk syariah sehingga nasabah tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan. Selain ketiga aspek tersebut, menjaga jiwa dan juga menjaga keturunan dapat diimplementasikan secara tidak langsung, misalnya dengan menyediakan produk keuangan yang mendukung kesejahteraan keluarga, pembiayaan pendidikan, serta layanan yang ramah dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, makosid syariah menjadi landasan etis sekaligus pedoman praktis dalam pengembangan digital banking syariah. Pertanyaan ketiga, menurut ada strategi apa yang sebaiknya dilakukan Bank Aladin untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda? Menurut kami, untuk mengatasi hal tersebut, Bank Aladin dapat menerapkan strategi yang adaptif dan kreatif. Sebagai contoh, Bank Aladin dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten edukasi yang ringan, interaktif, dan relatable dengan gaya komunikasi generasi muda. Yang selanjutnya, Bank Aladin dapat bekerja sama dengan kampus, komunitas pemuda, dan juga organisasi mahasiswa untuk melakukan seminar, webinar, atau kelas tamu literasi keuangan syariah. Dan yang terakhir, Bank Aladin dapat membangun brand ambassador dari kalangan influencer muda yang memiliki kepedulian pada ekonomi syariah, sehingga pesan literasi dapat diterima dan lebih efektif.
Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, identifikasi resiko yang mungkin muncul dalam operasional bank digital syariah dan berikan solusi untuk mengatasinya. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Al-Atin tidak terlepas dari resiko yang dihadapinya. Risiko utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dapat menghambat pertumbuhan nasabah, sehingga perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Selain itu, ancaman keamanan siber seperti pencurian dan peretasan data harus ditangani dengan keamanan berlapis seperti autentikasi ganda dan edukasi kepada nasabah. Peran Dewan Pengawas Syariah harus diperkuat dan dievaluasi secara berkala karena risiko kepatuhan syariah sangat penting. Bank Al-Atin harus menawarkan produk dan layanan khusus berdasarkan nilai syariah karena bersaing dengan bank digital konvensional. Namun, keterbatasan infrastruktur digital dapat diatasi dengan bekerjasama dengan jaringan retail. Terakhir, perlu adanya rencana pemulihan dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mengantisipasi risiko operasional seperti gangguan sistem. Strategi ini memungkinkan Bank Al-Atin untuk mengelola risiko dengan baik dan terus berkembang sebagai bank digital syariah yang dipercaya di Indonesia. Dan pertanyaan terakhir nomor 5 yaitu bandingkan pendekatan layanan Bank Al-Atin dengan bank syariah tradisional. Pendekatan layanan Bank Al-Atin Syariah berbeda dengan bank syariah tradisional karena berfokus pada layanan digital tanpa kantor cabang. Mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi yang membuatnya lebih cepat, efisien, dan mudah digunakan. Nasabah juga dapat melakukan setor dan tarik tunai dengan lebih mudah jika bekerjasama dengan jaringan retail seperti Alfamart. Bank syariah tradisional tetap bergantung pada layanan tatap muka di kantor cabang, yang memungkinkan interaksi secara pribadi tetapi kurang efektif dan memiliki jangkauannya yang terbatas. Bank Al-Atin dapat mencapai lebih banyak masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Sekian review studi kasus dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.